Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah as-sadiqul amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba untuk membedah buku milik Dr. Sarmini LC MA yang berjudul Semangat Hatam Al-Quran Sejak Balita. Buku ini menjadi bestseller ya, sehingga berkali-kali dicetak ya. Di dalam buku ini ada metode cara mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak sejak balita. Metodenya sangat unik, ramah anak, ramah otak dari 0 sampai hatam Al-Quran. Metode Utruja bisa juga digunakan untuk usia berapapun ya, dari mulai 0 tidak bisa membaca Al-Quran ya, hingga bisa membaca Al-Quran insyaallah. Kita akan mulai. Mengapa sih kita harus punya keinginan yang kuat untuk membuat balita kita hatam Al-Quran, untuk membuat anak-anak kita bisa membaca Al-Quran sejak dini? Yang pertama, agar mereka selalu menjadi dalam posisi golongan sebaik-baik manusia ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi di antara orang itu yang sebaik-baiknya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dulu, baru yang mengajarkannya. Nah, ustazah ini jadi nomor 2 ini dari para santri Rumah Al-Qur'an Mahmuda ya. Jadi yang belajar dulu, yang sebaik-baik itu baru yang mengajarkan ya. Kemudian ini adalah salah satu daripada perintah Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, adibu auladakum ala salasi hisolin, didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara, hubbi nabiyikum, cinta nabinya, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta ahli bait, wa qiraatil Quran, serta cinta membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu perintah ya dari sunnah Rasulullah SAW. Maka sudah seharusnya lah kita sebagai orang tua menguatkan azam kita sejak sekarang, sejak anak-anak kita masih dini, masih kecil, masih balita ya, untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran ya, supaya mereka bisa membaca Al-Quran sejak dini. Nah, dalam sebuah kalimat ada kalimat hikmah, yaitu idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau niatnya sudah benar, maka jalannya akan terang atau jelas. Nah, minimal kalau kita mempunyai niat yang baik ya, yaitu dengan berniat supaya anak-anak kita bisa membaca Al-Quran sedini mungkin, kita terlepas dari pertanyaan Allah ya, untuk kita nanti, apa yang telah kau didikan kepada anakmu gitu ya. Nah, kita telah mendidik anak-anak kita dengan sejak dini membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menjaga Allah ya. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu kita dahulukan hak Allah ya. Ani bin Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfaduka ihfadillah tajidhu tujahaka. Dari Ibnu Abbas, suatu hari saya dibonceng Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, wahai anak muda, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kata, yaitu jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan mendapatinya di depanmu ya.
maka sudah sebagai kewajiban kita untuk mengutamakan hak Allah, karena Allah pasti akan mengutamakan hak-hak kita di dunia. Lalu kenapa sih kita ingin banget anak-anak kita itu sejak dini sudah bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, cinta Al-Quran? Ya karena kita ingin segera mendapatkan pahalanya. Bukankah pahala orang yang pandai membaca Al-Quran itu bersama malaikat yang mulia? Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata lagi susah, itu baginya 2 pahala. Kalau anak-anak kita sejak dini sudah pandai membaca Al-Quran, pandai menghafal Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka mereka akan bersama malaikat yang mulia. Sejak sekarang mereka menemui kesulitan, mereka mendapatkan 2 pahala. Dan jangan kita lupa bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak yang belum mencapai usia baligh, maka kebaikan itu akan dicatat juga untuk bapak dan ibunya. Namun apabila anak itu melakukan dosa atau kesalahan, maka ianya tidak akan dicatat untuknya maupun untuk kedua orang tuanya. Jadi kita ingin dong ya anak-anak kita sejak kecil sudah memberikan banyak manfaat dan keberkahan kepada anggota keluarga, termasuk kepada orang tuanya. Kemudian selanjutnya menenangkan syaraf ya. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun bahasa ya yang memiliki fonetik atau bunyi-bunyi huruf ya yang keluar dari berbagai sisi dalam tempat keluarnya huruf ya, seperti Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu ada yang namanya makhraj ya, tempat keluarnya huruf. Itu sangat lengkap sekali, mulai dari 2 bibir yaitu ma, wa, ba, kemudian dari bibir dan gigi fa, kemudian makhraj yang keluar dari ujung lidah di antara gigi depan dan atas ada dzal, dza, sa. Kemudian ada makhraj lisan, kemudian ada pangkal lidah dan lain sebagainya ya. Dan itu hanya ada di dalam bunyi Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an. Kemudian ya, yang kedua, pembacaan Al-Quran bertajwid dengan makhraj yang benar dan sifat-sifat huruf yang benar itu memiliki karakter bunyi yang lebih lengkap dan lebih baik dari sekedar musik klasik ya. Maka ketika anak-anak itu diperdengarkan dengan Al-Quran sejak dini, sejak kecil, maka mereka tidak akan mengalami masa-masa sulit dalam pembentukan karakter atau akhlak. Kemudian selanjutnya ada meneruskan kebiasaan baik para ulama terdahulu ya. Jadi para ulama terdahulu itu sebelum menuntut ilmu yang lain ya, mereka belajar ilmu Al-Quran terlebih dahulu. Mereka belajar Al-Quran terlebih dahulu. Contoh yang paling terlihat dan sering kita dengar adalah Imam Syafi'i, imam kita ya, ketika beliau hafal Al-Quran ketika usianya 7 tahun ya. Baru kemudian beliau belajar ilmu-ilmu yang lain. Ada juga Yusuf Qaradawi yang hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Ada Hasan Al-Banna bintu Syati. Bahkan Yusuf Qaradawi itu dengan bangganya meletakkan salah satu judul bukunya, Ana Ibnul Kutab, saya produk anak pesantren hafal Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian ada Imam Ghazali ya, dari Mesir yang termasuk mufassir di abad ini.
Sampai pernah beliau mengatakan pada waktu kecilnya, ana mahrum minal la'bi, saya tidak main sewaktu kecil. Bukan berarti tidak main sama sekali, namun waktunya banyak dimanfaatkan untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Kenapa sih kita ingin sekali anak-anak kita hafal Al-Quran, pandai baca Quran, cinta Al-Quran sejak dini untuk menjaga fitrahnya? Bukankah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci? Maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, maka ketika anak-anak tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran, yang pertama kali yang dimintain pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ya, ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira. Dan janganlah kamu sekalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu sekalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sebuah dosa yang besar. Ini wasiat Allah kepada orang tua ya, yang turun terlebih dahulu dibanding wasiat Allah kepada anak tentang tanggung jawabnya terhadap orang tua. Maka barang siapa yang meremehkan pengajaran anaknya dari sesuatu yang bermanfaat untuk diri anak tersebut dan membiarkannya begitu saja tanpa kejelasan, sebenarnya dia telah berbuat keburukan seburuk-buruknya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian mengajarkan Al-Quran kepada mereka sejak kecil itu bagai menginstal software terbaik sepanjang masa. Ianya akan teringat terus sampai dia besar. Dr. Montessori ya, profesor perkembangan anak ya, itu menyatakan bahwa periode peka yang penting dalam perkembangan anak adalah di saat mereka usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Itu adalah perkembangan bahasa. Maka dia akan meniru ya. Makanya kadang-kadang kita menyebutnya anak itu peniru ulung. Dia akan meniru apa yang dia dengar. Kalau dia sebelum masuk rumah mendengar lagu-lagu ya, dia pulang masuk rumah dapatnya lagu-lagu. Kalau dia sebelum masuk rumah dia mendengarkannya Al-Quran, maka dia pulang yang bunyi dari kedua bibirnya adalah Al-Quran. Yang terakhir adalah kita berusaha mendidik anak-anak kita sejak dini menghafal, membaca dan cinta Al-Quran, yaitu sebagai penolak bala bagi keluarga. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah ingin menimpakan azab kepada suatu kaum. Kemudian Allah mendengar seorang bayi atau anak dari bayi-bayi mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Allah langsung mengangkat bala tersebut selama 40 tahun karena bacaan anak tadi. Masya Allah ya, ternyata sebegitu dahsyatnya bacaan dari lisan atau bibir-bibir anak-anak di usia dini. Lalu apa yang harus kita letakkan prinsip dalam rumah tangga kita ketika kita ingin anak-anak kita menjadi penghafal atau mencintai Al-Quran sejak dini ya. Yang pertama, kita selalu menjadikan Al-Quran itu kampanye utama dalam keluarga kita setiap waktu ya. Jadi kalau kita mau ngajak jalan-jalan anak-anak, kita dahulukan dengan membaca Al-Quran, atau kita berikan mereka penjelasan. Kalau kamu baca Al-Quran sebelum tertidur gitu ya, sebelum tidur, maka kamu akan mendapatkan hadiah begini gitu ya. Atau kalau kamu berhasil menghafalkannya, kamu akan saya ajak jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan selalu memberikan pujian dan motivasi kepada anak-anak kita. Kemudian kita utamakan kesuksesan mereka dalam Al-Quran dan menghargainya lebih dari yang lainnya. Kalau dia hari ini menghafal satu surat, kemudian dia mampu
maka kita lebih mengutamakan kesuksesan dia dalam satu surat ini dibandingkan ketika dia bisa meletakkan barang pada tempatnya misalnya, atau ketika dia bisa menulis, atau ketika dia bisa bunyi mama, papa, dan lain sebagainya ya. Karena sesungguhnya memberikan hadiah atau memberikan penghargaan kepada Al-Quran itu jauh lebih baik efek positifnya ya, dibandingkan ketika kita memberikan hadiah-hadiah atau penghargaan di kesempatan yang bukan urusannya dengan Al-Quran. Kemudian kita harus mempunyai prinsip dalam rumah tangga kita bahwa Al-Quran harus selesai di waktu kecil. Sebagaimana ibunya Imam Syafi'i yang mengantarkan Imam Syafi'i dari Palestina ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik untuk menghafal Al-Quran. Dr. Sarmini LCMA dalam mendidik anak-anaknya itu, beliau mempunyai prinsip ingin menjadikan keluarganya itu seperti utruja. Apa itu utruja? An Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana kal utruja ta'muha thayyib wa rihuha thayyib walladzi la yaqra'ul Qur'an katamra ta'muha thayyib wa la riha laha wa masalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihana rihuha thayyib wa ta'muha mur wa masalul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hamdalah ta'muha mur wa la riha laha. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, permisalan orang muslim yang membaca Al-Quran bagaikan buah utruja ya, diumpamakan seperti jeruk, baunya harum, rasanya enak. Permisalan orang muslim yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, rasanya enak tapi tidak ada baunya. Dan perumpamaan orang pendosa atau orang fajir yang membaca Al-Quran bagaikan buah roihana, seperti kemangi, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzola, rasanya pahit dan tidak memiliki bau. Itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua kembali dengan subbab yang lain ya, dalam buku yang berjudul Semangat Hatam Al-Quran Sejak Balita karya Dr. Sarmini LCMA. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.